Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, saya akan menyampaikan materi Al-Quran Hadis di kelas 11. Untuk itu, marilah kita buka modulnya bab 1 pada halaman 3 tentang birrul walidain. Dalam peta konsepnya, menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Yang pertama, kita memahami Quran Surat Al-Isra ayat 23, 24, memahami Quran Surat Luqman ayat 13-17, memahami hadis Nabi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Sekarang marilah kita bahas lebih lanjut. Secara konsepsional, orang tua itu dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah orang yang menyebabkan kita lahir, yaitu ayah dan ibu. Kedua adalah orang yang mengajari kita berbagi ilmu pengetahuan, yaitu guru-guru kita, baik guru yang mengajari kita pada saat kita masih kecil atau yang mengajari kita pada saat sudah dewasa. Biasanya guru tersebut adalah orang tua rohani. Ketiga adalah orang yang menyebabkan pasangan kita lahir, yaitu bapak dan ibu mertua. Nah, ketiga orang tua tersebut wajib kita hormati karena jasa-jasanya yang sangat besar. Banyak kejadian nyata yang kita saksikan di sekitar bahwa banyak orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat berkat perilaku hormat dan taatnya mereka kepada orang tua. Demikian juga banyak kisah yang menyebutkan bahwa kedurhakaan kepada orang tua mengakibatkan kesengsaraan dalam hidup. Sebagai seorang muslim, tentu kita tidak ada yang menginginkan untuk sengsara di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kita selalu menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagaimana doa kita setiap hari. Kita harus menghormati, mentaati, dan berbakti kepada orang tua. Orang tua tentu bukan hanya orang yang melahirkan kita, tetapi juga orang yang mendidik kita, guru-guru kita, dan orang yang anaknya kita nikahi, yaitu mertua kita, kelak ketika sudah menikah. Berikutnya, mari kita pahami lebih lanjut tentang Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, sebelum kita memahami secara lebih mendalam tentang kandungannya, marilah kita baca dengan baik dan benar Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima wakhfid lahuma janaka dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Shadaqallahul adzim. Dari terjemahan ayat tersebut, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi itu tadi terjemahan dari ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Nah, sekarang bagaimana penjelasan daripada ayat tersebut di atas? Penjelasannya di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 memberikan pesan kepada kita tentang pendidikan yang berkarakter, yang diartikan sebagai sebuah kesatuan yang menjadi pembeda satu dengan yang lain. Karakter adalah kekuatan yang mempunyai persamaan kata berupa sopan, santun, akhlak, moral, budi pekerti, dan adab. Akhlak dan adab bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan budi pekerti, moral, dan sopan santun bersumber dari pemikiran manusia yang disepakati bersama. Nah, pada surat Al-Isra Allah juga memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah dan mengabdi kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya dengan sesuatu apapun. Pesan ayat ini juga menunjukkan betapa umat Islam mempunyai derajat yang sangat tinggi dibanding dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ayat ini juga menerangkan tentang ihsan atau berbuat baik kepada orang tua yang diperintahkan Allah adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam perkataan maupun berbuat sesuatu maupun perbuatan sesuai dengan budaya masyarakat setempat, sehingga orang tua terasa senang terhadap diri kita, serta memenuhi keperluan-keperluan mereka yang patut dan wajar menurut kemampuan kita masing-masing sebagai anak. Di samping itu juga pada tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah dan beribadah hanya kepadanya semata. Tidak ada sekutu baginya. Setelah itu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yaitu mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, dan janganlah kita mengucapkan kata-kata yang jelek kepada keduanya, seperti kata-kata "ah", yang merupakan ucapan jelek yang paling ringan, tidak diperkenankan. Janganlah pula bersikap kasar kepada kedua-keduanya. Setelah Allah melarang mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan kasar terhadap kedua orang tua, Allah mewajibkan manusia untuk berbuat baik dan bertutur sapa baik terhadap kedua orang tua, serta berlaku sopan santun dengan tata krama yang baik kepada keduanya, dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya.
Di samping itu juga pada tafsir Al-Masbah diterangkan bahwa ayat-ayat di atas memberi ajaran kepada anak supaya berbakti kepada kedua orang tua secara bertahap, sedikit demi sedikit dari yang paling ringan. Diawali dengan janganlah engkau mengucapkan kepada keduanya perkataan A. Lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata yang lembut dan mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari tuntunan pertama karena memiliki pesan penghormatan dan pentakziman melalui perkataan. Selanjutnya meningkat lagi dengan perintah untuk berakhlak yang mewakili rasa kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua. Akhlak yang muncul dari rasa kasih sayang yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tua, yaitu senantiasa mempedulikan dan memenuhi harapan orang tuanya. Pada akhirnya, seorang anak diwajibkan untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka saat kita masih kecil yang tidak berdaya tanpa orang tua. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan daripada surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti dan memahami daripada penjelasan tersebut sehingga bisa mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang tua. Nah, selanjutnya mari kita memahami Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Di dalam penjelasannya Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 ini yang pertama, dalam ayat 13 menerangkan bahwa syarat untuk mengajari dan mendidik anak seharusnya didasari dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kemudian nasihat tentang berbagi kebaikan dengan cara menyentuh hati seorang manusia. Penyampaiannya dengan lemah lembut, tidak membentak-bentak anak, dan memanggil dengan panggilan sayang kepada anak. Itu tadi penjelasan daripada surat Luqman ayat 13. Berikutnya penjelasan di dalam surat Luqman ayat 14. Allah menceritakan kesusahan seorang ibu dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Hanya jasa ibu saja yang diceritakan dengan sedemikian lemahnya. Sebab peranan ibu lebih berat dari seorang ayah. Mulai dari proses mengandung sampai melahirkan, diteruskan dengan menyusuinya. Maksudnya adalah ibu sangat lemah saat mengandung anaknya selama 9 bulan. Itu penjelasan yang terdapat di dalam Quran surat Luqman ayat 14. Pada ayat 15, surat Luqman menerangkan tentang larangan taat kepada orang tua dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada, termasuk yang dilakukan oleh orang tua. Ayat ini juga memberi pesan bahwa berlaku sopan kepada keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan akidah. Seperti pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia tetap berlaku baik dan lemah lembut kepada bapaknya, sekalipun pembuat patung yang disembah. Namun Nabi Ibrahim tidak mengikutinya dalam hal akidah.
Nah, itu penjelasan pada ayat 15. Sekarang pada ayat 16 surah Luqman terdapat lafal latif yang maknanya lembut, halus atau kecil. Dari makna itu muncullah arti ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah orang yang mengetahui perincian kebaikan dan seluk-beluk rahasianya, baik yang kecil dan halus, lalu menempuh jalan untuk menyampaikannya dengan lemah lembut dan bukan dengan cara kekerasan, sebab dia selalu menghendaki kemaslahatan untuk makhluknya. Ayat ini melukiskan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghitung amal manusia meskipun kecil dan dianggap remeh. Semoga bisa dipahami. Berikut pada ayat 17 menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan puncak dan pangkalnya adalah sholat, serta amal soleh yang tergambar adalah buah dari pelaksanaan ibadah sholat yang dikerjakan dengan benar. Lafadz azm secara bahasa berarti kekuatan hati atau tekad. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan daripada Quran surat Luqman secara panjang lebar mulai dari ayat 13 sampai dengan 17. Di samping ayat Al-Quran, baik dari Quran surat Al-Isra maupun surat Luqman tentang birrul walidain, juga dicantumkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya di dalam hadis tersebut dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, dia celaka. Lalu beliau ditanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan daripada hadis yang diriwayatkan Muslim di atas menerangkan bahwa seseorang akan celaka ketika tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kata dia celaka diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa celaka akan benar-benar menimpa kepada seorang yang tidak berbakti kepada orang tua. Hal ini mengisyaratkan betapa urgennya berbakti kepada kedua orang tua, terlebih lagi ketika kedua orang tua atau salah satu dari mereka masih hidup di dunia ini. Sedangkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim menerangkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua mempunyai nilai ibadah dengan pahala yang besar. Bahkan nilai pahala berbakti kepada kedua orang tua dalam hadis disamakan dengan nilai pahala jihad, yaitu berperang melawan kaum kafir yang mengganggu umat Islam. Nah, itu tadi penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berkenaan dengan birrul walidain. Berikutnya, bagaimana perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru.
Sebelum kalian mengamalkan perbuatan menghormati dan mentaati orang tua dan guru sebagai perwujudan Quran surat Al-Isra ayat 24 dan 23 dan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17 serta hadis Nabi, terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari di rumah ataupun setiap ada kesempatan. Sikap dan perbuatan yang dapat diamalkan sebagai pemahaman dan pengamalan surah Al-Isra ayat 23 dan 24 adalah sebagai berikut. Senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan makhluknya. Membiasakan diri berbuat baik kepada kedua orang tua. Melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor kepada kedua orang tua. Senantiasa bersikap baik kepada kedua orang tua serta berakhlakul karimah kepada keduanya dengan rasa penuh hormat dan mengagungkannya. Senantiasa mendoakan orang tua sebagai wujud rasa syukur seorang anak. Kemudian bagaimana sikap dan perbuatan yang dapat diamalkan sebagai pemahaman dan pengamalan daripada surat Luqman ayat 13 sampai 17. Nah, sikap dan perbuatan tersebut yang pertama adalah berusaha sekuat tenaga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan makhluknya. Kemudian mengedepankan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena ia telah mengandung kita dalam kesusahan dan kelemahan, melahirkan, mengasuh dan mendidik kita sebagai bentuk terima kasih kepada mereka. Berikut berperilaku dengan sopan santun dan patuh pada orang tua sepanjang tidak untuk maksiat kepada Allah dan menyekutukannya. Senantiasa mengerjakan kebaikan, sebab sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun buruk, pasti akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam melaksanakan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan bersabar atas ujian. Kemudian sikap dan perbuatan yang dapat diwujudkan sebagai pemahaman dan pengamalan hadis Nabi SAW. Yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup, dan selalu mendoakan mereka ketika sudah mati. Selalu berbakti kepada kedua orang tua karena nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setara dengan amalan jihad. Selain berbakti kepada kedua orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan taat kepada guru di sekolah, karena jasa guru sangat besar bagi peserta didik dan masyarakat, bahkan bagi perkembangan kemajuan bangsa dan negara. Kita tidak akan menjadi cerdas dan terdidik tanpa bimbingan seorang guru. Selain itu, peranan guru tidak hanya memberikan pengajaran dan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, melainkan juga bertugas mendidik mereka supaya menjadi insan yang baik secara jasmani dan rohani. Dengan pendidikan dari seorang guru, kelak diharapkan supaya mereka menjadi warga negara yang baik, berbudi pekerti, cinta kepada tanah air dan negaranya.
Guru di sekolah merupakan orang tua kedua, yaitu orang tua yang mendidik siswa-siswanya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi Allah. Wajib hukumnya bagi insan untuk mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mentaati perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama. Untuk lebih menghayati landasan tentang menghormati dan mentaati orang tua dan guru, anak-anak harus menghafal surat Al-Isra, surat Luqman, hadis dengan baik dan benar. Nah, untuk itu setelah materi pembelajaran Al-Quran hadis pertemuan pertama ini, saya harapkan anak-anak untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari, baik itu setelah sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, ya, walaupun hanya 1 atau 2 ayat. Demikian tadi apa yang telah saya sampaikan untuk materi Al-Quran hadis pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami. Sekali lagi saya sampaikan, apabila ada yang kurang dimengerti dan dipahami bisa ditanyakan. Kemudian setelah mempelajari materi tentang birrul walidain ini, mudah-mudahan anak-anak semua bisa mencerminkan dalam perilakunya setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Jangan lupa pula selalu melaksanakan protokol kesehatan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.